tambang udang Indonesia. Tepuk tangan dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, udang di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu, udang itu tidak ada di nasi sini. 40% ekspornya perikanan itu dari udang. Nomor 2 setelah sawit. Yang kedua, kenapa saya langsung mengatakan iya, kebetulan saya di desa SMA Palombo, Pak. Jadi saya teman-teman yang lain. Nah, jadi kasus mungkin teman-teman sudah banyak melihat di beberapa media. Ini terkait dengan sebenarnya pentingnya itu pengaturan kawasan industri, Pak. Ya. Jadi udang kita itu sudah puluhan tahun kan dikirim ke Amerika. Terakhir itu ada 438 kontainer kamar yang dikirim ke sana. Ternyata itu ada 4 kontainer terdeteksi mengandung CS137. Nah, CS137, cesium 137 itu kan kalau kita dulu belajar kimia, itu kan banyak unsur-unsur. Ada misalnya cesium, ada uranium, macam-macam kan, uranium dan seterusnya. Di alam itu benda ini, bahan ini tidak ada masalah di alam. Nanti bermasalah atau bermanfaat kalau dia diperkaya, difusi. Misalnya seperti Iran kan katanya hanya punya beberapa kilo, tapi Amerika sudah takut sekali. Nah, sama dengan C137 itu hasil fusi, di alam tidak ada. Tapi kenapa ternyata ditemukan di udang? Yang itu membuat orang Amerika takut sekali. Muncullah Senator Kennedy dari Louisiana itu kan mengatakan kalau kita makan udang Indonesia kita akan jadi alien. Itu fitnah yang luar biasa, itu kita sudah bantah. Ternyata setelah Juli itu FDA Amerika datang ke menyurat ke Indonesia bahwa udang mengandung ini, pemerintah kemudian KKP mengundang BAPETEN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, datang investigasi ke Cikande. Jadi itu Australia itu di Cikande, kawasan industri Cikande, Tangerang, Jawa Barat. BAPETEN melakukan pemeriksaan, di udang tidak ditemukan cesium 137 itu, di air tidak ada. Kemudian dia ke tambak di Lampung, ke hatchery di beberapa tempat, semua sumber udang itu tidak ada cesium 137. Terus diperiksa lagi, ini kan dibilangkan FDA kan tidak mungkin bohong, itu sangat kredibel. Ternyata di cerobong asapnya itu pabrik ditemukan ada residu C137. Nah, untuk muncullah kecurigaan, akhirnya diperiksa 2 km di tetangganya itu, dan ternyata di situ ada pabrik peleburan besi bekas, impor besi bekas, impor lagi. Di situ ada scrap besi. Nah, ternyata itu yang disitulah muncul, disitulah sumbernya tadi C137 itu. Padahal kita kan tidak punya reaktor nuklir. Tidak mungkin kita punya C137, tidak mungkin kita pernah buat itu. Nah, ternyata itu diimpor dari Filipina. Dicek di Filipina juga tidak punya itu, ternyata diimpor dari Amerika. Nah, cerita yang saya dengar Kak Majid, ini mudah-mudahan ini saja ya. Ternyata Amerika itu kan banyak kasus-kasus kebakaran macam-macam. Jadi ketika ada kasus itu, besi-besi itu dikumpul-kumpul. Yang bagus-bagus dia simpan, dia pakai lagi. Yang jelek-jelek dia jual, dibeli oleh Filipina. Sampai dia pilih-pilih lagi. Iya. Yang jelek-jelek itu ternyata dibeli lagi oleh Indonesia. Jadi kira itu sudah saringan yang kesekian kan itu. Iya. Nah, belakang itu sudah clear, sumbernya dari CS137 dari scrap besi di situ. Dan sekarang ini Indonesia sudah menyatakan untuk sementara menunda impor besi bekas dari Filipina. Ini yang membuat FDA semakin marah. Kenapa kok tunda? Harusnya dilarang total. Ini komunikasi, mohon maaf, komunikasi pemerintah kita yang membuat mereka semakin marah. Yang kedua, ada pernyataan, mohon maaf, ini jangan dikembangkan terlalu jauh. Pernyataan Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Dia bilang begini, kan ini kan begini Pak, yang 438 kontainer itu harus dikembalikan, walaupun tidak terbukti mengandung C137 karena baru 5 kontainer yang ditemukan. Pokoknya Amerika kembalikan semua. Terus Pak Zulkifli bikin pernyataan bahwa yang kembali itu memang mengandung C137 tapi aman dikonsumsi. Memang sebenarnya sejak beliau itu kan mungkin karena tidak maaf ya, tidak paham. Yang ditemukan di udang kita itu 68 BQ, 68. Sementara standar Amerika 1200. Ini sebenarnya masih jauh memang dari standar yang
ditetapkan. Makanya ambangnya ya. Dia terlalu ini kan masih jauh. Iya. Itu kan sampai ada yang bilang, oh ini gara-gara Prabowo foto dengan Xi Jinping, foto dengan Putin, foto dengan siapa di China beberapa waktu yang lalu. Iya. Bilang investigasi di situ. Akhirnya sekarang Bapak Ibu sekalian, semua pos-pos Indonesia itu tidak bisa mengirim ke Amerika. Kalau udah Bapak Ibu teman-teman semua, 63,7% udang kita dikirim ke Amerika. Dikirim ke Amerika 63. Itu nilainya 2,2 miliar dolar kamu gitu. Nah, terus dia bilang, kenapa harus ke Amerika? Kenapa tidak ke tempat lain? Ini bukan, ya teman-teman ini, bisnis udang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Iya. Produk udang kita itu yang paling cocok dengan Amerika. Terus bagaimana? Apakah pasar kita akan direbut oleh negara lain? Karena sekarang yang nomor 1 pada udang itu Ekuador, dekat dengan Amerika. Karena Ekuador juga belum tentu bisa masuk. Produk dia tidak cocok dengan Amerika. Yang disuka Amerika adalah udang yang sudah diproses. Orang Amerika itu malas. Di Ekuador tidak banyak emak-emak yang kupas-kupas dan sebagainya. Cocoknya kita di Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya ada yang bilang, kalau memang Amerika begitu, kita lawan. Kan dia cocoknya udang kita saja. Ada yang bilang juga, jangan main-main sama Amerika. Nah inilah nasihat-nasihat yang membuat kita ini. Terakhir Bapak Ibu sekalian, keluar sertifikat tambahan. Jadi boleh masuk ke Indonesia, ke Amerika lagi, buat lagi CE, sertifikat entity. Itu tambah lagi sertifikat. Jadi ukur baik-baik itu apakah ada CSC atau tidak. Jadi ditunjuklah badan mutu KKP untuk melakukan itu. Nah, tapi itu kan ini penting sekali Pak, saya sampaikan kenapa udang ini, dan saya bikin post ada di YouTube itu 2 minggu yang lalu bersama Bobon Santoso. Mungkin ada nonton. Bobon Santoso itu YouTuber yang 20 juta followernya, masa besar. Ya, saya ada di situ. Ternyata saya memberi pernyataan Selasa kemarin. Ya, saya ketemu diundang oleh Pak Menteri, ketemu langsung. Rupanya beliau keberatan dengan isi video itu.